Saya mengawali permenungan ini dengan membacakan sebuah kutipan yang menarik yang ditulis oleh mendiang Paus Benediktus ke-16 dalam bukunya Yesus dari Nazaret. Paus menulis begini pada halaman 162 dari bukunya Jesus of Nazareth volume 1. Cinta selalu merupakan sebuah proses yang melibatkan pemurnian, pengorbanan, dan pembaharuan yang menyakitkan bagi diri kita. Dan cara ini menunjukkan bagaimana cinta merupakan sebuah perjalanan menuju kedewasaan. Cinta selalu merupakan sebuah proses yang melibatkan pemurnian, pengorbanan, dan pembaharuan yang menyakitkan bagi diri kita. Dan cara ini menunjukkan bagaimana cinta merupakan sebuah perjalanan menuju kedewasaan. Tadi dalam kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, kita merenungkan the greatest love story of all times. Kisah cinta yang luar biasa, yang besar. Sebuah kisah cinta mengenai keagungan kasih Allah dalam sejarah hidup manusia. Dan keagungan itu terletak bukan pada sebuah cerita cinta yang mulus, tetapi justru pada sebuah kisah cinta di mana kemenangan cinta mengalahkan kebencian, pengkhianatan, dan juga penyangkalan. Dan jalan itu adalah melalui jalan pengampunan. Saudara-saudari yang terkasih, pada momen Jumat Agung ini gereja mengundang kita untuk merenungkan dan belajar ulang bagaimana cara mencintai. Seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus itu kemudian mencapai puncaknya pada kayu salib, di mana ia memberikan hidupnya, memberikan cintanya kepada kita manusia dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Maka saudara-saudari yang terkasih, pada momen Jumat Agung ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana cara kita mencintai. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mencintai seperti yang dibuat oleh Tuhan sendiri, sebagaimana nampak dalam kisah sengsara yang kita renungkan tadi? Kalau tidak, mari momen ini menjadi momen di mana kita belajar ulang cara mencintai seperti Tuhan telah mencintai kita dengan memberikan hidupnya kepada kita. Cara Tuhan mencintai, bahkan mencintai segala kedurhakaan, segala pengkhianatan, segala penyangkalan kita. Apakah kita juga sungguh-sungguh mencintai pasangan kita, anak-anak kita, sesama kita dengan cara mencintai yang demikian? Maka saudara-saudari yang terkasih, saya mengutip sebuah tulisan dari Santo Agustinus dalam karya agungnya De Musica. Santo Agustinus menulis demikian, kisah penebusan manusia bagaikan sebuah simfoni besar yang merangkum semua kesalahan kita, nada-nada kita yang sumbang, dan disitulah keindahan yang menang. Kemenangan itu bukan karena Tuhan menghapuskan nada-nada sumbang kita atau berpura-pura seolah-olah nada-nada itu tidak pernah ada, tetapi karena Tuhan mendapatkan tempat bagi mereka di dalam garis-garis partitur yang menebus mereka. Dan ini terjadi dalam Ekaristi, sakramen cinta kasih, pemberian hidup Yesus bagi sahabat-sahabatnya. Maka semoga momen Jumat Agung ini mengundang kita juga untuk memberi ruang-ruang bagi pengalaman-pengalaman jatuh, pengalaman-pengalaman pengkhianatan, pengalaman-pengalaman penyangkalan, pengalaman-pengalaman penolakan, agar akhirnya juga kita sama seperti Tuhan dengan jalan pengampunannya
sebagai esensi utama dari cinta, kita mampu mencintai pasangan kita, anak-anak kita, sesama kita dengan cara yang sama. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa umat Maria. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk Bapa Suci, marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan, kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami dan dengan kasih sayang-Mu, lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para pejabat gereja dan segala lapisan umat, marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Fransiskus Nipa, untuk semua uskup, imam